Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memodelkan untuk struktur di SAP 2000 ya. Ini untuk tugas desain plat dan balok beton. Berikut ini untuk gambar gedungnya. Jadi kemarin itu kan diminta untuk mendesain balok di area sini ya. Nah, ini nanti teman-teman kasih nama ini untuk baloknya. Ini misalkan ya, saya kasih nama yang ini adalah B1, yang ini adalah B2, kemudian yang ini adalah B3. Jadi step-stepnya ini adalah berikut. Ini yang pertama, ini ada setting grid, kemudian ada define material, section properties, lalu pemodelan strukturnya, penggambarannya itu seperti apa nanti, lalu kemudian pemberian tumpuan di daerah pondasinya. Ini daerah sini nih, daerah sini nanti kita modelkan ini sebagai jepit. Lalu kemudian ada define load pattern, lalu input beban mati dan beban hidup, lalu kemudian define load combination. Ini kombinasinya ada 3 ya. Lalu kemudian running analysis, yang terakhir adalah recapitulation moment. Ini adalah 10 step ya. Baik, untuk software yang saya gunakan adalah SAP 2000 versi 14. Silahkan disesuaikan ya. Untuk langkah yang pertama, ini silahkan klik new model, bisa Ctrl N atau klik ini. Nah, lalu kemudian pastikan untuk satuannya sendiri ini adalah kilonewton meter. Lalu kita pilih 2D frame. Nah, yang ini. Klik 2D frame, lalu kemudian ini number of stories, number of bay. Kita lihat gambarnya. Number of stories. Nih, lihat sela-selanya ini aja 1, 2, 3, 4. Nah, maka kita kasih tahu si SAP-nya ini adalah 4. Storiesnya 4, lalu kemudian base-nya 1, 2, 3. Nah, kita kasih 3. Lalu kemudian ini story height-nya. Ini kan dari gambar adalah 4 meter ya, ini kebanyakan 4 meter. Nanti yang 2 ini kita atur manual. Jadi ini kasih 4 meter, lalu kemudian untuk yang lebar ini adalah sebentar. Sorry, ini bukan yang itu ya, tadi yang ini yang benar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, lalu kemudian 1, 2, 3, lalu kemudian ini ada tingginya betul ya 4, lalu kemudian ini 8 dari sini sampai sini, lalu kemudian sampai sini sehingga 8 saja. Nanti yang 5 meternya kita atur manual. Ini klik 5 di sini. 8. Nah, ini dibiarkan saja dulu, nanti kita atur secara manual. Kita klik OK. Nah, ini yang window bagian 3D-nya, 3D view kita close saja karena kita tidak butuh. Lalu kemudian kita hapus ini, delete. Nah, ini kan sudah jadi tuh, tinggal kita atur grid datanya. Ya, caranya adalah klik kanan, lalu kemudian edit grid data. Nah, lalu kemudian modify, show system. Nah, ini adalah grid X, grid Y, lalu grid Z. Jadi X, Y, Z itu maksudnya misalkan seperti ini nih. Ini adalah sumbu X, lalu kemudian ini sumbu Z. Ini Z itu atas bawah, vertikal. X dan Y-nya adalah seperti ini. Nah, jadi kita akan memodelkan tampangnya itu, yang Y-nya ini kita tidak usah, sehingga hanya Z dan X saja. Seperti ini nanti. Jadi ini arah Z, lalu kemudian arah X. 3 dimensi itu seperti ini. Nah, karena kita menggunakan 2 dimensi, sehingga kita gridnya hanya pakai X dan Z saja. Nah, untuk yang X sendiri, tadi itu kan 8, 8, 8. Yang terakhirnya adalah 5, maka kita ganti di sini 5. Seperti itu. Lalu untuk Z-nya itu kan yang lantai paling bawah tadi adalah minus 2 ya, itu minus 2. Nah, sehingga kita atur yang ini mulai dari minus 2, lalu kemudian 0. Nah, kita lihat lagi
minus 2, 0, lalu kemudian 4, 8, 12. Minus 2, 4, 8, lalu kemudian 12. Kita cek. Oke. Nah, ini udah sesuai dengan gambarnya. Ini kita sudah selesai step yang pertama. Selesai. Nah, lalu kita lanjut ke define material. Jadi define material ini adalah kita mendefinisikan material yang akan kita gunakan untuk perhitungan analisis struktur. Nah, caranya ini ada di menu define. Teman-teman silahkan klik, lalu kemudian ke menu material. Klik material. Nah, ini sudah ada, cuman ini kita nggak pakai, kita langsung add new material. Nah, ini materialnya yang pertama adalah betonnya. Nah, untuk betonnya sendiri, ini kasih nama misalkan beton. Nah, namanya itu bebas ya. Nah, jadi untuk mutunya sendiri silahkan disesuaikan dengan mutu teman-teman ini karena tergantung dari student ID ya. Jadi tergantung masing-masing kelompok ini beda. Ini untuk saya misalkan ini 30 saja dipakainya. Ini jadi sehingga ini kasih nama saja beton 30 MPa. Nah, lalu kemudian baik per unit volume ini kita ganti baik per unit volume atau berat jenis beton adalah 24 kilonewton meter. Ini hati-hati karena kalau misalkan salah, nah ini nanti beda. Nanti bisa kacau kalau misalkan salah satuannya atau unitnya ya. Silahkan disesuaikan. Nah, lalu kemudian modulus elastisitas E. Nah, ini silahkan teman-teman hitung. Jadi modulus elastisitas itu adalah 4.700 dikalikan akar dari F aksen C. Ini adalah modulus elastisitas yang berdasarkan dari mutu betonnya ya, karena kita hanya punya data mutu betonnya. Nah, jadi silahkan teman-teman klik shift lalu kemudian enter, shift enter. Nah, sehingga muncul kalkulator di SAP-nya ini. Nah, kita ganti ke Newton milimeter. Hati-hati. Nah, kita hapus. Lalu kemudian 4.700 dikali F aksen C-nya tadi berapa? 30. Nah, buka kurung 30 pangkat lalu kemudian 0,5. Nah, ini sesuaikan ya, tiap komputer mungkin beda, ada yang pakai koma atau ada yang pakai titik tergantung setting dari regionalnya. Untuk di saya ini adalah 0, titiknya ini atau komanya ini desimal separatornya menggunakan titik sehingga 0,5 maksudnya. Kemudian calculate. Nah, ini adalah sudah jadi dihitungkan otomatis, kemudian oke. Nah, ini sudah terinput untuk modulus elastisitasnya. Untuk Poisson ratio sendiri untuk beton ini silahkan gunakan 0,16 atau 0,12 nilainya. Setelah ini saya gunakan 0,16. Lalu kemudian untuk F aksen C-nya ini ya kita atur menjadikan unitnya menjadi Newton milimeter. Nah, ini kita tulis sesuai dengan mutu beton masing-masing kelompok. Tuliskan 30. Untuk saya ini 30, untuk kalian nanti tergantung ya. Baik, untuk saat ini kita sudah memodelkan atau mendefine material property untuk betonnya. Oke. Nah, setelah itu kita add new material lagi. Kita memodelkan tulangannya. Tulangannya adalah rebar. Nah, misalkan ini tulangan pokok. Nah, tulangan pokok untuk ini kita jadikan kilonewton meter, lalu kemudian modulus elastisitasnya karena ini Newton milimeter dulu, jadikan 200.000. Poisson ratio dibiarkan tetap. Nah, ini yang beda FV-nya teman-teman. Itu tergantung dari tornya. Nah, tornya mana ya? Nah, ini FV-nya. 355 tambah B per 2 ini tergantung juga student ID-nya ya. 355 ini
Misalkan ini saya pakai 360 misalkan ya, 360. Nah, lalu untuk FUU-nya seperti apa? Nah, FUU-nya ini kan kita mendesainnya itu hanya menggunakan batas leleh atau FY-nya. Jadi FU ini untuk diperhitungan saat ini itu tidak terlalu berpengaruh. Teman-teman bisa silahkan masukkan saja 420. Nah, untuk expected yield-nya kita buat sama dengan yang ini supaya tidak ada toleransi untuk minimum dan maksimumnya atau expected-nya. Bisa saja disamakan. Klik OK. Ini untuk tulangan pokok ya. Nah, lalu kemudian kita modelkan juga untuk tulangan sengkang. Nah, tulangan sengkang di copy sajalah karena di sininya kan cuma FY-nya saja, FC1 doang. Nggak ada yang dibedakan antara FY sengkang dan FY dari tulangan pokok. Jadi silahkan disamakan saja, cukup dikopikan tadi sehingga kita tinggal ganti dengan tulangan sengkang. Ganti nama saja. Oke. Nah, lalu kemudian oke. Nah, sudah selesai. Lalu kemudian ini kita sudah selesai untuk define material antara tulangan pokok dan betonnya. Lalu kemudian define section properties. Nah, ini section properties ini adalah balok dan kolomnya, tergantung dari estimasi teman-teman di awal. Nah, silakan klik define, lalu kemudian section properties, frame section. Ini kita akan mengatur untuk dimensi tampangnya dari frame yang akan kita modelkan. Add new property, lalu kemudian pilih concrete, lalu kemudian rectangular. Nah, lalu kemudian kita kasih nama misalkan B1. Jadi kalau saya tadi kan kodifikasinya itu B1, B2, B3. Nah, silakan disesuaikan saja. Nah, ini misalkan untuk saya pakai saja 400 kali 500 misalkan, atau 350 lah, 350 kali 500. Nah, seperti itu. Lalu untuk concrete ini materialnya kita ganti menjadi beton 30 MPa. Yang tadi kita modelkan itu betonnya materialnya. Lalu kemudian concrete reinforcement. Nah, ini kita modelkan sebagai beam. Nah, untuk concrete cover to longitudinal rebar center ini maksudnya nilai DS atau jarak dari titik terluar beton ke titik berat tulangan. Nah, ini kan kita belum hitung tulangannya berapa lapis atau dia pakai diameter berapa, jadi silahkan diabaikan saja dulu. Ini untuk longitudinal bar pakai tulangan pokok, confinement atau tulangan sengkangnya silahkan pakai tulangan sengkang. Ini untuk material rebarnya ya. Lalu oke, ini kita sudah memodelkan untuk betonnya. Oh ya, ini salah, untuk depthnya kita pakai 500. Nah, 350 tadi kebalik. Nah, depthnya jadi tingginya adalah 500, lalu lebarnya adalah 350. Silahkan oke. Lalu kemudian di copy saja untuk kita ganti nama menjadi B2. Nanti teman-teman tergantung ya, kalau misalkan beda baloknya silahkan disesuaikan. Nah, ini sama. Oke, lalu kemudian B3. Nah, ini dihapus saja lah. Yang FSC ini dihapus saja supaya kita nggak ganggu. Nah, lalu kemudian add copy lagi menjadi B3. Disamakan. Oke, lalu kemudian kita memodelkan kolomnya. Kolomnya ini beda ya. Add new property, rectangular, kita kasih beton, lalu kemudian kolom. Nah, untuk kolom ini kita tidak diminta untuk merencanakan, sehingga silahkan diasumsikan saja proporsional kolomnya itu ya, misalkan 0,4 kali 0,4. Nah, untuk kolomnya ini sama, tinggal diganti saja menjadi tulangan sengkang, lalu kemudian oke. Nah, ini 0,4 kali 0,4 untuk dimensi kolomnya. Oke, lalu kemudian oke. Nah, tadi di sini adalah B1,
B2 lalu kemudian B3. Nah, kita gambarkan saja. Nah, teman-teman tinggal klik yang ada di sini nih. Jadi tadi sudah selesai ya untuk mendefine section properties. Lalu kemudian kita tinggal step keempat, yaitu pemodelan struktur. Pemodelan struktur ini tinggal kita gambarkan. Yang paling cepat itu pakai ini, atau bisa pakai draw manual ini. Nah, ini B1 misalkan. B1-nya kan dari sini sampai sini. Klik. Lalu, ini kan masih seperti ini. Teman-teman enter. Ganti dengan B2. Tergantung modifikasinya ya. Nah, gambar lagi, klik sampai titik merah, enter. Lalu kemudian B3-nya sama seperti itu. Klik enter. Nah, supaya cepat, kita blok saja. Kita edit, lalu kemudian pakai replicate. Yaitu ke arah Z sejauh 4 meter sebanyak 1, 2, 3 kali. Klik, selesai. Modelkan. Lalu kemudian kita modelkan kolomnya. Nah, klik lagi yang ini, klik. Lalu kemudian ini menjadi kolom. Kolomnya kita gambarkan dari bawah, sini, 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 lalu sini. Klik enter. Lalu kemudian gambarkan lagi. Sama juga dengan yang ini. Oke. Nah, kita sudah selesai untuk pemodelan strukturnya. Seperti itu. Kita hapus. Nah, kita masuk ke step 5, pemberian tumpuan. Nah, ini kan nggak ada fondasinya tuh, belum ada. Nah, kita blok saja. Ini klik. Kalau di drag, blok sampai terpilih seperti ini. Kemudian klik assign. Lalu kemudian join. Lalu kemudian restrain. Nah, teman-teman kasih fast restrain, ini pilih yang gambarnya ini jepit ya, seperti ini. Jadi ini tidak dia akan menahan translation 1, 2, 3, lalu kemudian rotation 1, 2, 3. Jadi semuanya ditahan. Oke. Nah, sudah jadi seperti ini. Ini sudah selesai untuk pemberian tumpuan jepit. Lalu kemudian tinggal define load pattern. Define load pattern ini tinggal di define load pattern. Nah, jadi ini beban-beban apa saja yang akan teman-teman masukkan. Ini kan sudah ada defaultnya, ini ada dead load-nya. Nah, silakan masukkan untuk beban hidup live. Lalu kemudian ini pilih live, lalu kemudian add new load pattern. Nah, silakan. Ini sudah selesai, lalu kemudian oke. Nah, step yang selanjutnya adalah input beban mati dan beban hidup. Nah, karena load pattern ini tadi kita sudah modelkan. Nah, untuk beban mati dan beban hidup itu tergantung dari tributary area yang sudah dihitung oleh teman-teman. Lalu, nah ini jadi harus sudah selesai ya hitungan ini, baru bisa memodelkan SAP-nya. Nah, jadi untuk B1 ini kan tadi saya B1, lalu kemudian ini B2, lalu kemudian ini B3. Nah, untuk B ininya nanti ini tidak kita modelkan, ini kita hitung secara manual nanti, karena kita memodelkan secara 2 dimensi. Nah, baik kita inputkan saja untuk beban-bebannya. Yang pertama adalah KD untuk B1 sebesar 5,5 kN per meter KD atau beban mati, beban meratanya. Nah, kita blok saja bagian sini. Blok saja. Oh ya, sebenarnya untuk atap ini beda ya. Untuk atapnya ini bebannya beda, akan tetapi di tornya ini kalian hanya diminta untuk mendesain lantai 2 saja. Nah, sehingga yang atapnya ini disamakan saja, karena nanti ujung-ujungnya teman-teman hanya merekap beban yang sebelah sini aja. Belum ada beban gempa, sehingga gayanya pun tiap lantai nanti akan sama kecuali beban atap. Cuman beban atap ini kan teman-teman nggak diminta untuk mendesain baloknya. Seperti itu, biar cepat silahkan saja langsung di select bagian ini, bagian yang B1-nya semua. Lalu kemudian assign frame load distribute. Nah, distribute-nya ini dead, biarkan. Ini biarkan force, lalu kemudian di load-nya langsung.
Nah, loadnya tadi kita cek berapa, adalah 5,5 kN per meter. Ya, terus saja 5,5. Ini dead pastikan, satuannya pastikan. Kalau ini masuk, pastikan ini add to existing load supaya nantinya tidak menghapus beban yang sebelumnya ya. Oke, nah sudah terinput, ini sudah bisa dilihat. Nah, lalu kemudian ini di select lagi, kita masukkan beban hidupnya, KL-nya sebesar 3,7. Nah, blok lagi, kemudian assign frame load, distribute. Nah, ini ganti ke live. Jadi berapa tadi? 3,7. Nah, 3,7. 3,7. Ini add. Nah, oke. Nah, ini sudah masuk. Cara ngeceknya, silahkan klik. Lalu kemudian ini ya, klik yang di titik-titik ini. Klik. Nah, silahkan dipencet yang load. Nah, yang load ini 5,5 untuk dead, lalu live-nya 3,7. Dan satuannya adalah kilonewton meter, sehingga ini sudah terinput dengan benar. Nah, dilakukan juga untuk yang lainnya. Nah, tapi ini ada beban titik dulu ya, beban titik. Nah, ini ada berada di station di tengah-tengah di ini L, berarti L per 2 nantinya. Sebesar 44 kN. Nah, silakan diklik baloknya, lalu kemudian di assign lagi frame load, kemudian point. Nah, itu dead, beban mati dulu. Nah, ini kita ganti ke 0,5 karena kita di tengah-tengah bentang tadi. Loadnya itu adalah sebesar 44 kN pastikan. Add to existing. Oke, nah sudah terinput. Lock lagi untuk memasukkan beban hidup, assign frame load point. Pastikan ini ke live, lalu kemudian add to existing. Kita cek untuk beban hidup adalah sebesar 29,6. 29,6. Nah, baik, ini 0,5 pastikan. Oke, sudah selesai. Nah, kita sudah selesai untuk menginput beban di B1. Nah, kita lakukan juga untuk yang B2. B2 beban mati 11 kN per meter. Assign, frame load, distribute. Kemudian beban mati. Ini berapa tadi? 11 add new existing. Oke. Lalu kemudian ini kita blok lagi. Assign, frame load, distribute lagi, masukkan kita beban hidup 7,4 live, lalu kemudian 7,4 add to existing kN meter. Nah, lalu kemudian beban titik. Nah, beban titiknya 88. Nah, select lagi, assign lagi frame load point. Nah, add, lalu kemudian tadi adalah 88. Ini jadi pastikan dead load, add to existing. Oke. Lalu kemudian assign lagi frame load point, itu adalah sebesar 59,2. 59,2. Ini ganti menjadi live, lalu add to existing load. Oke. Nah, begitu dilakukan juga untuk yang trapesium ini. Yang trapesium ini kan nggak ada beban titik, sehingga tinggal kita masukkan 8,8 untuk beban mati. 8,8 assign frame load, distribute, terus ganti ke delay 8,8. Ya, benar. Add to existing. Oke. Kemudian blok lagi, assign frame load, distribute, live load, kemudian jadi 5,92. 5,92. Nah, 5,92 itu existing load, kemudian oke. Nah, ini sudah terinput semua untuk bebannya. Nah, ini sudah terinput semua ya. Ini karena ini kita nggak modelkan di sini. Lalu kemudian step selanjutnya adalah define load combination. Nah, load kombinasinya, jadi kombinasi bebannya itu seperti apa. Tinggal kita define, lalu kemudian load combination.
add new combo. Nah, kombinasi yang pertama adalah 1,4 dari dead load. Nah, ini kombinasi 1 lah, atau dikasih nama 1,4D. Add, lalu kemudian oke. Lalu add new combo lagi, kita kasih kombinasi kedua, yaitu kombinasi beban ultimate, yaitu 1,2D plus 1,6L. 1,2D, 1,2 dead, add, lalu kemudian live nya adalah 1,6, live nya 1,6, add. Lalu kemudian kasih nama 1,2D plus 1,6L. Oke. Nah, lalu kemudian ini kombinasi yang terakhir ini dipakai untuk geser ya, untuk gaya geser nanti. Atau tidak usah lah, cukup 2 ini saja. Masuk oke. Nah, ini kita sudah jadi untuk define combination. Load combination kita cek, combination udah masuk dua-duanya. Lalu kemudian tinggal kita running analysis. Nah, running analysis itu kita cek dulu set analysis option, itu kita masukkan ke plan, exact plan, sehingga kita hanya akan merunning secara 2 dimensi. Jangan lupa ini diatur. Oke. Nah, set analyze ya, kemudian set analyze, kemudian kita klik ini exact plan. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah ini kita running analysis, tinggal analysis, run analysis, atau dipencet F5 bisa. Ini silakan di run aja semua. Run. Kita tunggu, software ini akan menghitung analisa struktur dengan otomatis. Kita harus menyimpannya terlebih dahulu ya. Misalkan ini saya simpan sementara di, terserah aja nanti foldernya. Yang jelas untuk running analisis ini perlu di save dulu. Misalkan ini design project tahun 1 misalkan namanya. Oke. Baik. Ini sepertinya sudah selesai. Kita coba cek untuk frame. Nah, ini klik yang sebelah sini ya. Klik sebelah sini. Show force or stress. Frame or cable. Lalu kemudian pilih yang 1,2D plus 1,6L. Nah, ini silakan pilih yang momen 33. Nah, ini show value. Oke. Nah, ini adalah momen-momen dari balok teman-teman semua. Nah, jika dilihat ini untuk momennya ini sangat besar ya, tidak masuk akal ini, tidak mungkin. Nah, ini bisa kita show max aja, coba ini deflectionnya saja ini bisa sampai 8 meter, ini nggak masuk akal seperti ini. Nah, jika seperti ini itu pasti ada kesalahan. Nah, jadi silakan teman-teman periksa seperti satuannya, ini di bawah ada kilonewton meter senti. Nah, kita coba nih define, coba tadi bisa nampak nggak salahnya di mana? Nah, ini salahnya itu adalah di frame section. Nah, tadi adalah lihat ini 500. Nah, sedangkan satuannya adalah kilonewton meter, ini 500 meter. Jadi nggak masuk akal pasti. Nah, kita coba rubah lagi. Define section properties, kemudian frame section. Nah, kita betulkan ini 0,5 harusnya 0,5. Nah, ini 0,35, 0,35. Nah, begitu juga dengan balok 2. Nah, 0,5, 0,35. Nah, terus B3 0,5 sama 0,35. Oke. Nah, oke, kita coba analisis lagi, running lagi.
Jadi kita harus tetap mengkontrol hasilnya ya. Jika hasilnya tidak masuk akal, berarti ada yang salah dari input teman-teman. Nah, ketika seperti ini bisa dilihat momennya ini cukup masuk akal. Nah, momennya ini sebesar 347. Lalu kemudian di daerah tengah ini adalah 29. Kita show max saja. Nah, untuk maksimumnya sendiri, oh ya, kita dari balok 1 dulu ya, di lantai 2 nih. Ini bisa dilihat sama nih, karena bebannya pun sama. Kita lihat di balok 1 dulu. Nah, kita show max. Nah, ini adalah diagram gaya geser yang ini. Lalu momennya yang ini, lalu deflectionnya yang ini. Nah, bisa kita lihat kalau ini hasilnya adalah rasional. Momen terbesar daerah tengah, daerah tumpuan ini posisinya di sini adalah minus 200. Nah, minus 200 ini momen negatif 200 kN, ini masih masuk akal. Lalu kemudian shear-nya gaya gesernya adalah 133 kN. Nah, ini silakan teman-teman rekap yang terbesarnya itu berapa. Silakan yang terbesarnya berapa daerah tumpuan, lalu kemudian daerah lapangan ini berapa momen positif terbesar. Yang kuning berapa yang terbesar, yang merah berapa terbesar. Begitu juga dengan shear force-nya. Down. Lalu kemudian kita cek yang ini. Nah, ini juga sama. Nah, silakan direkap. Kita cek ini show max-nya, maksimumnya adalah 300. Kalau ini deflectionnya cukup masuk akal, cuma 1 sentian. Lalu kemudian yang ini, ini momen-momennya ya. Silahkan teman-teman direkap. Baik, sekian untuk penjelasan pemodelan struktur menggunakan SAP 2000. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.